Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan sedikit memberikan gagasan solutif mengenai ukhuwah Islamiyah, wabil khusus yang menjadi jamaah di seluruh dunia ini. Jadi saya membuka fakta, saya penelitian secara secara data by research, dan saya juga wawancara ke beberapa ahli, mungkin dari tokoh ormas, tokoh masyarakat, sampai tokoh agama, khususnya di dalam lingkungan Islam ya. Ternyata yang terbanyak, yang terbesar, yang menguasai, yang mayoritas di setiap negara itu hanya dua aja, enggak tiga, dua udah. Yang pertama pasti Asy'ariyah, yang kedua Salafi. Itu rata di setiap negara. Contoh Indonesia. Di Indonesia itu lembaga Asy'ariyah yang terkenal NU, Nahdlatul Ulama, yang terbesar, bahkan yang terbanyak, sekitar 90 juta lebih pengikutnya. Saya bukan penganut. Yang terdaftar dan tidak terdaftar. Nah, ini secara umum aja. Dan yang Salafi sisanya. Adapun dari keseluruhan itu ada 5% yang sempalang. Aliran sempalang itu seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Saya nggak sebutin satu-satu. Apa bukti Salafi banyak di Indonesia? Ada sekitar mungkin lebih dari 1.000 yayasan yang berafiliasi kepada Salafi. Bahkan mungkin kalau sekarang lebih, saya dari datanya tahun 2013 bisa jadi lebih ya. Intinya resmi ya, itu benar-benar merujuk ke Salafi Wahabi yang emang manhajnya manhaj Ibnu Taimiyah ya. Intinya Salafi, saya sederhanakan Salafi. Dan emang setiap ormas atau apa pasti ujung-ujungnya afiliasinya kemana? Ke itu, dua itu. Meskipun berbagai macam metodenya, nama-namanya, sebenarnya dua itu rajanya tuh sebenarnya. Ya, alirannya tuh ke situ. Yaitu masih menurut saya masih dalam lingkup afiliasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun banyak sekali khilafnya para ulama di masing-masing Asy'ari dan Salafi. Itu fakta. Saya buka tiga fakta di negeri Asia, kedua di negeri Afrika, salah satunya di Mesir, Afrika Utara ya. Mesir kita ketahui ada namanya Universitas Al-Azhar. Itu afiliasinya dari dulu dan sampai sekarang rektornya Al-Asy'ari, Sufiyah. Kalau Sufiyah Al-Asy'ariyah ya pasti. Mazhabnya Syafi'i kebanyakan. Dan kedua mayoritas terbanyak di Mesir itu ya Salafi, mazhab Hambali. Intinya kalau udah mazhab Hambali sebenarnya kalau kita kemukakan lebih sederhana itu udah Salafi. Karena punya manhaj sendiri. Metodenya itu ke situ. Karena ya yang bahasanya apa? Yang menyebarkan, yang mengamalkan, yang memekarkan mazhab Hambali itu dari Salafi. Akidah Tuhawiyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahkan disebutnya Al-Hambali ya. Itu di Mesir, itu Mesir ya, Afrika. Sekarang kita menuju ke negeri Eropa, Inggris. Di London ada namanya Masjid Besar Ahlus Sunnah wal Jamaah London Center, Islamic Center di London.
itu afiliasi pertama yang terbuka jelas itu daripada Syekh Hisam Kabani dari Tarekat Naqsyabandiyah Al-Asy'ari. Mau nerima yang Salafi, jadi saya buka fakta dulu nih. Al-Asy'ariyah banyak. Dan yang kedua, komunitas Salafi Inggris ada besar banyak. Jadi Asy'ariyah banyak, Salafi banyak. Dan entah kenapa. Dan saya sebelum ke masalah, kita menuju ke benua Amerika, khususnya ya Amerika Serikat. Itu dari Chicago termasuk Kanada, saya sebutin Kanada juga ya, meskipun bukan Amerika Serikat, tapi intinya Amerika Utara ya. Kanada termasuk di kotanya itu salah satu kota Vancouver, ada namanya Ottawa ibu kotanya, ada namanya McGill dekat Universitas McGill dan lain-lain. Itu yang mendominasi, ada murid-muridnya Habib Umar bin Hafid di sana, karena Habib Umar pernah ke Kanada dan murid-muridnya banyak. Tapi berarti Al-Asy'ariyah. Dan ada juga komunitas besar Salafi. Yang itu yang Ahmadiyah Salafiyah itu ya bisa dihitung jari lah, paling juga ada yang mewarnai aja, tapi nggak banyak. Termasuk Amerika di Washington DC, New York, Los Angeles. Dan saya lihat komunitas Islam itu kalau nggak Asy'ariyah, afiliasi tasawuf yang sufi ya, kalau nggak itu Salafi. Tapi kalau kebetulan kalau di luar negeri mereka itu yang nggak ribut kayak di negeri sendiri, kayak di Indonesia. Kalau Indonesia masih mentang-mentang tuan rumah jadi sering ribut. Harusnya di tuan rumah harus nyontohin, jangan ribut. Kalau di luar negeri mereka nggak ribut-ribut di media, ya paling masing-masing amalan. Termasuk di benua Australia, di Melbourne, di Sydney, ada imam masjid di sini kalau salah itu salah saya pengikut Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah murid Tabaan. Dan itu pengikutnya banyak, pekerja-pekerjanya Asy'ariyah dan Salafinya ada. Jadi ngebuntutin tuh pasti ada, Salafi ada. Kadang di Salafi yang banyak, kadang yang Asy'ariyah yang banyak. Itulah. Termasuk di Korea Selatan, di negeri-negeri tempat TKI para pekerja ada, itu pasti NU yang banyak, saya yakin. Nah saya pernah penelitian termasuk di Jeddah tuh, kalau setiap haul termasuk nanti khotaman Tarekat Qadiriyah itu jamaah NU yang banyak. Kalau nanti Habib Syekh aja datang ke Jeddah, banyak. Tapi kalau ulama Salafi datang ke Jeddah ya sedikit. Itu fakta ya, meskipun di sini kandang Salafi. Ini saya buka fakta, bukan buka simpulan, buka fakta dulu. Intinya dua hal ini, Asy'ari dan Salafi itu mendominasi di seluruh dunia, termasuk di Arab Saudi. Arab Saudi itu pasti ya, itu kandangnya Salafi dan mazhab Hambali, dan dikukuhkan dalam peraturan negara, pasti pakainya itu mazhabnya. Tapi secara tersembunyi-sembunyi jamaah majelis Asy'ari itu banyak. Saya bahkan lebih dari 1000. Di Jeddah aja nggak kayak itu. Saya pernah datangin satu-satu majelisnya Asy'ariyah, Ahlussunnah Jamaah Sufiyah, buka pengajian banyak, bahkan mungkin lebih gila. Jadi jamaah Indonesia di luar negeri itu yang aktif itu NU, Nahdlatul Ulama. Itu fakta. Nah sekarang saya buka kesimpulan saya gini. Wahai yang pengamal Asy'ari, wahai yang pengamal Salafi, dengan segala manhaj metodenya, dengan segala ilmunya, kalian sekolah di Al-Azhar contoh yang Asy'ari, di Rubat Tarim, Hadramaut, ataupun yang Salafi di Saudi, di Universitas di Saudi, Universitas Islam Madinah, King Saud University, Ummul Qura dan lain-lain. Apapun semangat kalian ingin menyebarkan manhaj masing-masing, kita sama-sama berpikir. Saya mengajak Anda berpikir, mengajak terbuka pikiran. Tidak bosankah? Atau emang ada agenda sengaja? Atau tidak ada solutifkah? Ini 3 hal. Tidak bosankah? Atau ada kesengajaankah? Atau tidak ada solutifkah? Nah itu. Kalian, kita atau saya Asy'ariyah. Contoh, kita sering berdebat kusir itu di media sosial dan itu kelihatan bodoh.
saling membenarkan manhajnya, hantam, dihantamnya tidak pakai adab. Terkadang fotonya di thumbnailnya, foto ulamanya dicoret, pakai adab lagi. Seakan-akan terlihat ekspresi emosional. Pada itu sama Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai diri. Sebelum kalian mencintai saudaramu sendiri seperti mencintai diri sendiri. Itu hujah yang paling gampang. Begitupun yang Asy'ari, kalau dengar Wahabi, wah, gitu. Muskilah, masalah itu Wahabi. Semuanya itu Wahabi. Itu Abdurrahman Sudaisi itu musuh besar Syed Muhammad Maliki. Ini ada orang kayak gitu ngomong. Saya konfirmasi enggak gitu banget. Saya dekat di Mekah. Murid Syed Muhammad Maliki emang ada sedikit ikhtilaf, beda. Emang beda Asy'ari sama Salafi emang beda. Cuman ya saling berargumen, bukan benci. Berarti Syaikhul nanti sama Syed Muhammad Maliki itu yang ngomong gitu. Saya tahu Syed Muhammad Maliki itu musuh, saya tahu. Gak boleh ada musuh, ada kebencian sedikit pun disebut kepada sesama muslim yang masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang Asy'ari jangan kejebak jadi Wahabi juga. Jangan ikut mengkafirkan orang, kan udah itu kerjaan Wahabi saudara kita. Kita tobatkan itu Wahabi biar nggak sering kafir-kafirin bid'ah-bid'ah. Ini yang Asy'ari jangan ikut-ikut. Tenang dong, sabar. Masih ikut-ikut. Sesat. Tahu kita, manhaj kita tahu, cara ngambil dalilnya tahu, cara hujahnya mereka tahu. Nah, gimana nih? Saya desa kalau ada sekarang, masya Allah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Meskipun ada beberapa kitab, tetap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengutamakan namanya musyawarah. Beliau pernah tidak sepakat dengan keputusan Saudi, tetapi yang dipikirin itu pakai adab. Mereka bikin suatu surat pengajuan gugatan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan Saudi yang ketika itu berkuasa. Coba, masih pakai adab, masih saling toleransi. Toleransi itu jangan sama orang non muslim dulu kok, sama sesama muslim dulu. Ademkan hati. Makanya ini saya bilang, menurut saya adalah salah satu ormas, bukan ormas, lembaganya tempatnya di kota Bandung. Itu afiliasinya intelektual, akademisi, dan agamis juga. Ada nama salah satunya adalah Salman ITB. Di situ ada kaderisasi, tarbiyah, dan lain-lain. Di situ ada latihan mustahil dakwah. Meskipun, saya nggak setuju nih, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj menyindir total dalam masalah konsep tarbiyah itu adalah orang-orang radikal. Nah, ini kurang sepakat. Saya nanti kasihkan videonya. Pak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj seharusnya sebelum berkesimpulan meneliti data dulu secara pasti, observasi ke lapangan dulu, tabayun secara baik, apalagi itu di Indonesia dekat. Saya itu tukang tabayun loh, Prof. Bahkan saya kenal semua sama tokoh-tokoh ormas Persis di Bandung, Profesor Dr. Maman Abdurrahman dulu, ketua Persisnya yang jabatan yang sebelum sekarang, ketua PBNU, tapi bukan antumnya nggak ada pas saya ke PBNU. Ada sesepuh NU Muhammadiyah Jalan C di Tiro Yogyakarta. Saat orang lain foto-foto di Malioboro, saya datangnya ke PP Muhammadiyah. Al-Irsyad yang dekat Tanah Abang, Surabito Alawiyah, Habib Ahmad Muhammad Al-Attos, Jamiatul Khair. Saya datangin, bukan hanya baca by riset, langsung simpulkan. Dan saya beneran, kalau saya ada di Indonesia suka tabayun loh. Bahkan saya pakai ongkos sendiri. Enak silaturahim. Datangin tabayun ke Salman. Di situ para aktivis Salman itu orang-orang Jawa Timur banyak. Yaitu mereka yang juara MTQ dari Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Contoh Ustadz Ikhyari, Ustadz Agus, buka YouTube-nya itu orang NU semua. Kok, saya maaf ya, kok Bahlul, Profesor tuh Bahlul
Jadi pendek pikirannya. Jadi langsung pikirannya tuh tendensius ya. Makanya ketika Habib Taufik Segaf bilang, saya sekarang kalau ketuanya masih Profesor Syed Agil Siraj, saya mau tawakuf dari NU, keluar dulu sementara dari NU, karena ketuanya maksudnya kan supirnya nggak benar. Nah itu ketegasan Habib Taufik ya, terserah mau disebutnya radikal, itu ketegasan sikap. Berarti ada apa-apa di NU, dan merasa baik-baik aja. Kalau ada yang kritik itu ambil hikmahnya, bukan baper. Kalau nggak ada orang-orang kayak kami, NU itu nggak akan berkembang. Nunggu pakai kopeh NU dulu gitu, pakai apa dulu, terus pakai baju Banser Ansor dulu, nyebarin Nahdlatul Ulama, Tariqul Asy'ariyah Syafi'an Nahdiyah, serbarin harus pakai itu dulu. Wahai profesor, wahai juga yang ustadz salafi yang terlalu ngegas, kalau masalah khilaf itu ngegowonya harus besar. Siapa paham dari akidah tuh besar banget perbedaannya. Masalah akidah Ar-Rahman Al-Arsy Istawa tuh gila saya lihat. Terus kalau lagi buka tuh kayak menimbulkan kebencian ke orang tuh. Asy'ari itu muskilah, foto Buya jadi coret. Kadang yang Asy'arinya foto Ustadz Firndanya dicoret. Itu gimana adabnya? Jadi nggak ada mengusahakan mengusahakan gimana gitu cari solutifnya. Kan dulu ada konsep kalau seseorang ulama dulu kalau ngobrol tuh pengenlah hari itu beres masalah. Nah itu kalau sekarang tuh kayak terus nanti ada next lagi masalahnya kita lanjutin, ya kayak gitu. Ada bersambung kayak sinetron. Bahlul nih Salman ITB, solusi kalian orang-orang NU versus Muhammadiyah, karena kita dulu saya pasti pernah sedikit seleksi lah, ada orang-orang masuk itu nggak boleh ada Ahmadiyah Syiah, ketegasan akidah coy. Karena kalau akidah Syiah udah muskilah, beda masalah. Mereka nanti mengaku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Masih Maud Nabi setelah Nabi Muhammad, itu udah masalah. Terus Syiah, waduh ngeri takiyahnya. Ini depan Aswaja tuh kayak kalau Aswaja padahal benci sama Abu Bakar, Siti Aisyah. Bencinya tuh bukan benci biasa, benci akidah. Jadi benci secara akidah harus dalam akidah Syiah harus benci itu. Ya, ulasi itu nanti kita lanjutkan lagi. Jadi walhasil kalau mau sebenarnya gini, Imam Mahdi itu pasti datang, otomatis sudah Allah udah takdirkan ada. Karena sebelum hari kiamat Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Imam Mahdi datang. Itu bakal terkumpul orang Islam bersatu. Iya emang ada. Cuman nanti jangan gini pikirannya, udahlah otomatis bakal ada, jangan gitu. Allah tuh membuka peluang kita, buka pahala biar banyak pahala kita, membuka peluang biar kita ikhtiarakan ukhuwahnya sebelum datang Imam Mahdi. Kalau gitu prinsipnya berarti Jabariyah dong. Jabariyah. Udahlah terserah Allah aja, nanti gak usah usaha berarti. Bahlul nanti kalau gitu berarti sudah pengaruhan Jabariyah. Kita usahakan ukhuwah ini, buka pikiran, terbuka. Insya Allah. Jangan egois. Tapi kita harus kuat masing-masing aja, kita harus kuatin manhaj sendiri. Punya kita menguasai dalil dan hujahnya. Kita punya Hujatul Islam Imam Ghazali, yang lain juga yang Salafi punya. Ya udah, sama-sama buka pikiran, kita majukan. Kalau kita NKRI, majukan negara Indonesia dulu. Kita bikin contoh buat orang tentang Pancasila, itu emang benar-benar contoh buat orang, bukan jadikan sebuah asobiyah. Pancasila NKRI Nusantara, apalagi sekarang Islam Nusantara jadi fitnah sekarang. Ya, kurang lebih dari saya segitu. Ya, mohon maaf dari pagi-pagi ini ya. Kalau pagi-pagi itu pikiran tuh seger. Jadi kalau ngobrol tuh terbuka semua. Berkah, beres wirid, Wirdul Latif, wirid Sakron, Abu Bakar bin Salim, saya Yasin, itu setiap hari dari amalan Thariqah Alawiyah di Hadramut. Saya sebutin berarti saya Asy'ariyah
Syafi'iyah, Alawiyah, wa Qadiriyah, karena dulu saya ditalkin tarekat Qadiriyah. Itulah hasil kita ajarkan ke murid-murid kita, pahamin dulu tapi jangan ngajarin untuk benci sama mazhab atau manhaj lain. Kata seperti pesan dari Abah Anom, entong nyalahkan pengajaran batur, bahasa Indonesia, jangan nyalahin pengajaran orang. Maksudnya dalam lingkungan muslim, karena mereka punya manhaj madhab sendiri, punya metode sendiri. Oke, walhasil gitu, mudah-mudahan ada sedikit keberkahan di sini. Ibarakatil hadal makan, keberkahan Jeddah dekat Makkah, dekat daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Insya Allah Jumat ini kalau nggak ada halangan, saya akan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Sudah rindu sama Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.